Hey there! Have you ever wondered how exactly are biodegradable plastics made? Well, the good news is we will be talking about that in this video. So, how are bioplastics made? According to the American Chemical Society, bioplastics are made by converting the sugar present in plants to plastic. In the United States, the sugar comes from corn. Other countries use sugarcane, sugar beet, wheat, or potatoes. This makes bioplastics renewable and better for the environment than conventional plastics. Two types of bioplastics are now produced in large quantities. They are called polylactide acid, PLA, and polyhydroxyalkanoate, PHA. A chemical substance called dextrose is extracted, and dextrose is fermented by bacteria or yeast in big vats. The result is lactic acid, which acts as a repeating unit to make PLA. But lactic acid cannot be directly polymerized into PLA because the chemical reaction that bonds two molecules of lactic acid together also generates water. The water molecule prevents the growing chain of lactic acid molecule from staying together. So, instead of a long chain of lactic acid molecules, many small chains are formed. These small chains are processed in a chemical reaction that leads to smaller lactide molecules. The chemical reaction also produces water, which is later eliminated. The lactide molecules act as monomers that are polymerized to PLA. In the process, similar to polymerization of ethylene into polyethylene, the other common bioplastic PHA is a polymer produced naturally by bacteria. Different PHA molecules are made by bacteria. These molecules can consist of more than 150 different types of monomers, leading to materials with very different properties from one another. Two types of PHA polymers are shown in Figure 3, formed in polymerization reactions that contribute more than 150 different types of monomers, leading to materials with very different properties. Two PHA polymers are shown in Figure 3. I did a short experiment to see how fast biodegradable plastics dissolve compared to regular plastics. So the regular plastic, of course, does not dissolve in boiling hot water. But for the biodegradable plastic, we can see that it slowly dissolves in the hot water. So you're very lucky to be able to speak to the director of Sinarjaya Plasindo, Mr. Welly Sujono, to learn more about the plastic industry. Bisa tolong menjelaskan nggak biodegradable plastik atau itu kayak sistemnya seperti apa? Sebetulnya kalau ngomong plastik ramah lingkungan itu terminologi yang salah. Terminologi yang salah yang dipakai orang. Yang betul adalah biodegradable plastik and compostable plastik. Kenapa disebut biodegradable plastik dan compostable plastik? Karena lebih tepatnya adalah plastik yang mudah diurai atau plastik yang bisa dikomposkan. Jadi tidak ada kata-kata ramah lingkungan sebetulnya di terminologi keilmuan, di textbooknya pun nggak ada. Environmental friendly plastik nggak ada, adanya biodegradable plastik dan compostable plastik. Nah, ini bedanya adalah kalau kita ngomong perbandingan antara plastik biasa yang dikenal dengan plastik sekarang ini, itu disebut paling tidak dengan nama polyolefin plastik. Polyolefin plastik. Jadi apa itu polyolefin plastik? Polyolefin plastik itu adalah plastik yang dibuat dari polyolefin atau gugus turunan polyolefin. Nah, polyolefin itu apa? Itu salah satu unsur kimia yang didapat dari tambang minyak bumi. Jadi plastik sekarang itu dibuat dari minyak bumi. Makanya disebut dengan polimer polyolefin. Karena dibuat dari minyak bumi, makanya plastik ini susah untuk terurai.
bukan tidak bisa, tapi susah untuk terurai. Kenapa susah? Karena rantai molekul, rantai karbon dari plastik polyolefin ini sangat panjang, bisa ratusan juta rantai polimernya. Ini yang membuat plastik polyolefin ini tidak bisa, atau susah, bukan tidak bisa, susah untuk diurai, apalagi dikomposkan. Jadi pahami dulu bahwa plastik ini tidak ada ramah lingkungan, yang ada adalah plastik bisa diurai, mudah terurai, dan bisa dikomposkan. Salah satu teknologi untuk mempercepat pelapukan plastik atau terurainya plastik ini, teknologinya adalah oxo-degradable. Oxo-degradable. Caranya bagaimana? Plastik polyolefin tadi ditambahin aditif prooksida, sehingga ketika plastik ini kena sinar matahari, kena sinar UV, terutama sinar UV, dan kedua kena panas, kemudian ada mechanical stressing, itu plastiknya ini rantai molekulnya terpecah-pecah, sehingga bisa diurai oleh mikroorganisme maupun makroorganisme. Tetapi teknologi oxo ini pro and kontra di dunia. Nah, ada beberapa penelitian yang mengatakan bahwa teknologi oxo-degradable ini tidak bisa mengurai secara sempurna plastik ini di alam. Tetapi ada juga penelitian yang bisa membuktikan bahwa oxo ini terurai sempurna. Ini debatable. Karena apa? Karena teknologi oxo ini harus ada syarat-syarat yang terpenuhi supaya plastik ini bisa terurai. Syaratnya apa? Panas matahari. Kita tahu kalau di Indonesia matahari melimpah. Tetapi kalau kita ngomong negara-negara di Eropa, belum tentu melimpah. Makanya plastik oxo ini ditolak di Amerika, karena mereka juga tidak dapat sinar matahari, dapat bulan-bulan tertentu. Bagaimana kalau pas nggak ada matahari? Syarat untuk terurainya, degradable-nya tidak terpenuhi. Syarat yang kedua adalah sinar UV. Ya, kalau mataharinya nggak ada, UV-nya juga nggak ada, ya kan? Nah, syarat yang ketiga adalah terjadinya fase biodegradasi atau biodegradation-nya. Nah, tiers-nya seperti itu. Tiers pertama adalah akan terjadi degradasi dari plastik itu atau proses pelapukan itu. Nah, kalau degradasinya tercapai dengan panas matahari, dengan sinar UV dan lain sebagainya, akan memasuki fase yang kedua, yaitu terjadi biodegradasi atau degradasinya lewat alam. Fase ketiganya dari proses biodegradasi ini seharusnya melewati satu tes namanya ecotoxicity test, sehingga biodegradasinya ini tidak mengganggu proses di alam. Itu satu teknologi aja, tadi ngomong tentang oxo-degradable. Kenapa dari konvensional plastik menjadi ke bioplastik? Iya. Kenapa? Nah, pertanyaannya satu, bahwa kalau dari sisi industri itu kan ada fase lahir, born, mature, dewasa, produktif, ya kan, kemudian tua, kemudian mati, ya kan. Nah, dari sisi industri plastik konvensional ini sudah mencapai puncaknya. Ya kan? Dari sisi bisnis, kalau sudah mencapai puncaknya, satu saat industrinya ini akan turun, ya kan? Dan ini sedang terjadi. Sedangkan industri bioplastik ini baru lahir. Bioplastik dikenal di Indonesia kira-kira baru 10 tahun lalu, baru lahir. Nah, harapannya untuk naik tinggi di masa depan 10 tahun lagi pasti ada. Ya, Om Beli sebagai seorang industriawan tentu memikirkan jangan sampai terjadi sunset industry sebelum bisa tahu
pengganti yang oke. Thank you for watching this video. We hope that you learned more about the world of bioplastics. Also, I will be posting the whole 1-hour Fruit the Chapter interview, which I cannot include here. I think it's quite informative. If you're interested in it, please do check the link down below. I will be posting them soon.